Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah sebelumnya kita telah membahas saluran distribusi dan strategi distribusi efektif, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis saluran distribusi. Saluran distribusi yang dipergunakan oleh produsen untuk memasarkan barang dan jasanya, memastikan produk tersebut dapat sampai di tangan konsumen sasaran dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan, pada waktu yang dibutuhkan, pada waktu yang diperlukan, dan di tempat yang tepat. Terdapat 3 jenis saluran distribusi, diantaranya. 1. Retailing. Retailing merupakan sejumlah kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. Ada 4 fungsi utama retailing, yaitu membeli dan menyimpan barang, memindahkan hak milik barang tersebut kepada konsumen akhir, memberikan informasi mengenai sifat dasar dan pemakaian barang tersebut, memberikan kredit kepada konsumen dalam kasus tertentu. Pihak yang melaksanakan fungsi retailing yaitu independent retail. Independent retail yaitu suatu outlet pengecer yang dimiliki dan dioperasikan secara independen dan tanpa afiliasi waralaba atau franchising. Contoh retailer atau independent retail yaitu toko kelontong di lingkungan sekitar, yang tidak memiliki afiliasi dengan jaringan waralaba atau perusahaan besar. Toko ini menjual kebutuhan sehari-hari langsung kepada konsumen. 2. Wholesaler. Wholesaling adalah segala kegiatan menjual produk dalam kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen akhir untuk tujuan dijual kembali atau untuk pemakaian bisnis. Pedagang besar dapat didefinisikan sebagai perusahaan perantara intermediari yang menghubungkan produsen dengan pedagang eceran. Perusahaan ini membeli barang dari produsen dalam jumlah yang cukup besar dan menjualnya kembali pada para pengecer. Umumnya pedagang besar tidak berhubungan langsung dengan para konsumen. Penjualan pada konsumen hanya merupakan kegiatan sampingan dan biasanya berlaku atas inisiatif konsumen. Penjualan kepada konsumen merupakan sebagian kecil dari keseluruhan nilai penjualan. Pihak yang melaksanakan fungsi wholesaling yaitu merchant wholesaler. Merchant wholesaler adalah perusahaan independen yang mempunyai hak kepemilikan atas barang dagangan yang mereka jual. Mereka membelinya terlebih dahulu dan melakukan fungsi wholesaling. Lotte grosir termasuk dalam kategori wholesaler, merchant wholesaler. Sebagai grosir, Lotte grosir membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsen atau distributor utama dan menjualnya kembali kepada pengecer, pelaku usaha kecil, restoran, atau bisnis lainnya. Namun, Lotte grosir juga melayani pembelian dalam jumlah besar oleh konsumen individual, yang membuatnya sedikit berbeda dari grosir tradisional. Meski begitu, fungsi utamanya tetap berfokus pada wholesaling, terutama untuk mendukung kebutuhan usaha dan bisnis pelanggan. 3. Broker atau agen. Broker atau agen adalah perantara yang hanya berfungsi memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli, yang karena itu barang yang dijual bukanlah milik mereka. Adapun jenis-jenis agen yang ada antara lain. Agen penjualan, yang mempunyai tugas utama mencarikan pasar bagi produsen. Agen pembelian, yang mempunyai tugas utama mencarikan penyedia supplier bagi para pembeli. Agen pengangkutan, yang mempunyai tugas utama menyampaikan dari penjual kepada pembelinya. Meskipun mereka ini tidak mempunyai hak milik, tetapi mereka ikut secara aktif dalam perdagangan barang yang dihasilkan oleh produsen. Contoh broker atau agen. Agen penjualan, contoh PT Citra Niaga Ekspor. Sebuah perusahaan yang bertindak sebagai agen penjualan untuk petani kakao di Sulawesi. Perusahaan ini membantu memasarkan produk kakao ke pabrik coklat di Eropa, dengan tugas utamanya mencari pasar yang tepat dan mengatur kontrak penjualan antara petani dan pembeli internasional. Agen pembelian, contoh PT Mitra Pengadaan Nusantara. Sebuah perusahaan yang bertindak sebagai agen pembelian untuk jaringan restoran cepat saji di Indonesia,
seperti KFC atau McDonald's. Perusahaan ini mencari dan mengatur kontrak dengan peternakan ayam, memastikan pasokan ayam potong berkualitas sesuai dengan standar yang diminta oleh restoran. Agen pengangkutan, contoh PT Diamond berperan sebagai distributor produk susu dan makanan beku seperti es krim, keju, dan produk lainnya. Mereka membeli produk langsung dari produsen, misalnya produsen es krim Diamond, dan mendistribusikannya ke berbagai toko retail, supermarket, dan hotel. Penentuan strategi distribusi juga didasarkan atas berapa banyak perantara dalam saluran distribusi tersebut. Jenis-jenis distribusi berdasarkan jumlah perantara dalam saluran distribusi diklasifikasikan menjadi 1. Distribusi intensif. Strategi ini bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin konsumen dengan cara menyebarkan produk ke sebanyak mungkin saluran distribusi. Produk yang biasanya menggunakan strategi ini adalah barang kebutuhan sehari-hari yang memiliki permintaan tinggi dan sering dibeli secara impulsif, seperti makanan ringan, minuman, atau produk rumah tangga. Dengan distribusi yang intensif, konsumen dapat dengan mudah menemukan produk di berbagai tempat seperti warung, minimarket, supermarket, hingga vending machine. Tujuannya adalah menciptakan ketersediaan tinggi agar konsumen tidak beralih ke produk pesaing. Contoh, Le Minerale, yang tersedia di hampir semua tempat penjualan makanan dan minuman. 2. Distribusi selektif. Strategi ini menggunakan saluran distribusi yang lebih terbatas dibandingkan distribusi intensif. Perusahaan memilih distributor atau pengecer tertentu yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjual produknya. Strategi ini sering digunakan untuk barang dengan harga menengah hingga tinggi, di mana pengalaman pembelian atau pengetahuan pengecer terhadap produk menjadi penting. Distribusi ini membantu perusahaan menjaga citra merek, meningkatkan kontrol atas bagaimana produk dijual, dan memastikan produk hanya dijual di tempat yang tepat untuk target pasar tertentu. Contoh, Adidas, yang hanya tersedia di toko olahraga resmi, gerai di mall besar, atau platform e-commerce terpercaya. 3. Distribusi eksklusif. Distribusi ini melibatkan penunjukan hanya satu distributor atau pengecer di suatu wilayah geografis tertentu. Strategi ini umumnya digunakan untuk produk yang sangat eksklusif atau mewah. Dengan membatasi distribusi, perusahaan menciptakan kesan kelangkaan dan eksklusivitas yang membantu menjaga citra produk premium. Dengan hanya satu pengecer di setiap wilayah, produsen dapat memastikan kontrol penuh atas penjualan, harga, dan layanan pelanggan. Biasanya digunakan untuk produk mewah seperti jam tangan, mobil, atau barang dengan nilai tinggi lainnya. Contoh, Rolex, yang hanya dijual melalui pengecer resmi yang dipilih langsung oleh perusahaan untuk memastikan kualitas layanan dan menjaga eksklusivitas. Pemilihan strategi distribusi berdasarkan atas jumlah perantara, membantu perusahaan mencapai tujuan yang berbeda, dari menjangkau pasar yang luas hingga menciptakan pengalaman eksklusif. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.